wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya ketua kelasnya silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, Bapak cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jonathan. Oke, Jonathan. Apa keterangan Jonathan ini? Sakit kaki. Sakit hati ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? GLBB. GLBB. Nah, sekarang GLBB. Apa itu GLBB? Ada yang masih ingat apa itu GLBB? Gerak lurus. Berubah beraturan. Apanya yang berubah, Saski? Kecepatannya. Kecepatannya. Kalau kecepatannya berubah, nah apa yang menyebabkan kecepatannya berubah nanti? Ada yang namanya percepatan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik berikutnya, yaitu gerak parabola. Nah, sebelum kalian ini kita mulai pembelajarannya, Bapak akan menayangkan suatu video. Siapa tuh? Oke. Biasa. Oke, siapa ini dalam videonya ini? Gak kenal. Oh, gak kenal. Siapa? Pak itu. Oke, ini Pak Itu. Bukan, ini Stephen Iskandar. Itu. Oke. So, ini Stephen sedang bermain basket. Bentuknya gimana lintasannya? Naik lalu turun. Kemudian bentuknya bagaimana itu? Naik lalu turun. Gunung ya. Oke. Ada yang bilang melengkung. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Ya. Di sini kita masih menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di mana nanti di akhir itu kalian diharapkan ya dapat mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada gerak parabola dengan tepat. Kemudian kalian juga akan yang menganalisis vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Nanti ya kalian akan bekerja dalam kelompok, ya berdiskusi dalam kelompok. Ini kelompok kita nanti. Sebelum kita ini berkumpul dalam kelompoknya, Bapak jelaskan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini akan melalui 5 tahap seperti biasa. Ya, yang pertama itu tahap orientasi masalah, kemudian tahap mengorganisasikan waktu belajar, yang ketiga itu melakukan penyelidikan, yang keempat kalian akan menyajikan hasil percobaan, dan yang terakhir ya kita akan menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kita. Kemudian ya selama kegiatan pembelajaran nanti Bapak juga akan melakukan penilaian. Ya ada 3 penilaian yang akan dilakukan. Itu penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan, nah terakhir penilaian pengetahuan. Oke, begitu saja nanti alur pembelajaran kita hari ini. Sekarang sebelum kita belajar, Bapak punya pertanyaan dulu. Oke, kita bermain kata. Oke, sekarang kalau kita bermain antonim kata ya, bermain lawan kata. Oke, sekarang Stephen. Kalau Bapak bilang besar, kecil. Terus Bapak bilang apa lagi, cantik, jelek. Oh, kok rasis sekali ya. Misalnya apalagi kalau terang? Kalau terang? Ntar dibilang rasis. Kalau terang gimana? Gelap. Gelap. Terus kalau Hitam. hitam. Kalau pendek? Tinggi. Salah. Oke. Apa? Tadi Bapak bilang katanya kalau pendek panjang. Bapak salah. Kalau pendek? Ya Bapak bilang salah tadi. Oh, Benar. Sekarang silakan berkumpul ke dalam kelompoknya, kita akan melakukan penyelidikan. Ini coba perhatikan semuanya dulu. Bapak punya video. Nah, ini video Nico, ya. Tadi videonya Stephen, sekarang videonya Nico. Sekarang coba kita lihat. Nah, kita lihat ini tayangan videonya Nico. Nah, Nico sedang melakukan lemparan ya bola basket ini. Jadi nanti ya permasalahan yang akan kalian selesaikan itu adalah besaran fisika apa saja ya yang perlu diperhatikan oleh pemain basket yang ketika ingin memasukkan bola itu tepat ke dalam ring. Video ini lebih bagus saya kasih. Kemudian, nah nanti juga kita akan menganalisis jika dihubungkan dengan gerak lurus GLB dan GLBB yang telah kita pelajari, gerak parabola ini termasuk ke dalam gerak mana? Apakah GLB, apakah GLBB, atau keduanya?
Kemudian yang terakhir nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan bagaimana persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Baik semuanya, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah dong. Nah kalau sudah, sekarang silahkan dibuka ininya, moodle-nya. Silahkan dibuka moodle-nya, dicari di sana gerak parabola. Kemudian di download dulu LKPD-nya, ya. Di sana ada Bapak simpan LKPD gerak parabola. Kemudian ada beberapa video ya yang akan kita analisis. Nanti dalam penyelidikan ini kita akan menggunakan sebuah video. Jadi satu kelompok hanya satu video yang akan dianalisis. Kemudian kita akan menganalisisnya menggunakan analisis video tracker. Nah silahkan kalian download. Bagi yang belum mendownload, bagi yang sudah silahkan dibuka. Untuk ini bagaimana? Ini sudah jadi tracking. Apa? Oke, sudah Oke. Nah sekarang semuanya sudah selesai melakukan trackingnya. Oke. Nah kalau sudah, di sini akan ada beberapa graf yang akan kita amati. Itu Pak, ya graf pertama kalau tadi punya asap Pak naik terusnya dan naik bawah dan turun dikit. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita buat line basic ya. Sudah dianalyze, analisis, kemudian pilih curve-nya, curve-nya pilih yang lain. Nah, catat persamaannya. Sama perbedaannya sama. Catat di itunya tadi. Pak habis ngecek ngapain? Dibuka di LKPD-nya kenapa? Sudah? Habis ngecek sampai kayak Sudah, kalau sudah di close. Close. Nah, ini grafnya udah muncul. Kali. Sudah? Sudah selesai semua melakukan analisisnya? Sudah. Sudah. Nah kalau sudah, sekarang kita lakukan tahap berikutnya, yaitu tahap menyajikan hasil penyelidikan kalian. Selamat pagi semua. Selamat Selamat siang. siang. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil video yang kami amati dari proyek yang kemarin. Iya. Sekarang yang kalian analisis video siapa? Videonya Nicholas. Oke, videonya Nicholas. Oke, orangnya juga ada di depan ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk orang juga. Nah, silakan. Sajikan bagaimana hasilnya? Jadi yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Jadi garisnya kan bisa dilihat itu naik. Yang grafik PY berbanding P, adanya penurunan percepatan, jadi dapat disimpulkan grafik P dan T adalah GLBB atau gerak lurus berupa gerak lurus. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami tadi. Oke, ini videonya Darren ini. Keren ya. Nah, sekarang pas ya. Nah, sekarang bagaimana hasil analisis yang kalian lakukan? Grafik yang terakhir itu kecepatan pada arah vertikal melawan waktu. Dan grafik yang kami dapat bisa dilihat pada graf ini dia menurun dari atas ke bawah. Adanya penurunan kecepatan, jadi dapat disimpulkan di LBB. Nanti adanya penurunan kecepatan ya. Iya. Penurunan kecepatan itu karena adanya kecepatan yang negatif Iya. yang perlakukan. Ada sampai 4 video. Oke, grafik yang mana mau dilihat? Ini yang pertama. Kedua, Grafik kedua, Ini yang kedua. yang ketiga. Nah, ini grafik ketiga. oh gitu ya. Nah, coba lihat titik-titiknya itu apa yang terjadi. Nah, Berubah-berubah. ya, sekarang coba dilihat grafik ini, grafik kecepatan pada sumbu X terhadap waktu. Grafiknya tidak linear, tidak lurus horizontal ya kan? Ada turun naiknya. Pak, Nah, saya bisa jelaskan kan? Nah, kalau bisa lihat BDN itu ya. kan contohnya punya shotnya Niko kan itu langsung masuk ring kan? Iya. Nah, ini kan ada pemantauan lagi Ada sama di sini papan. mantul papan. Dia kan kecepatan horizontalnya sama Berubah. vertikalnya Berubah. berubah. Nah, sekarang katanya ada efek pemantulan dari papannya. Selain dari efek pemantulan, kira-kira apa yang membuat kecepatannya itu nggak konstan atau agak berubah-berubah?
Coba dilihat dari kondisi lapangannya dulu. Kita melakukan syutingnya angin. Nah, kalau ada angin itu berarti kaitannya dengan apa? Kecepatannya terlambat. Diperlambat karena adanya apa? Kecepatan negatif. Bukan kecepatan negatif. Hambatan udara. Ada hambatan udara. Ya, ada yang namanya gaya gesek oleh udara. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita akan mempresentasikan tentang tugas kita, yaitu untuk mengamati video salah satu anggota kita, Darren. Oke, mana bantuin mengambil nanti kelompoknya ya? Iya. Ya. Karena padahal ada Steven, ada Jonathan, kenapa ngambil? Itu tidak membela mereka, Pak. Mungkin Karena grup kami itu syutingnya jago-jago. Oh, jadi jago. Kita cari yang susah. Pipit ya. Kayaknya kemarin syutingnya nggak bagus, nggak masuk. Wah, kontrol. Oke, silakan sekarang. Oke, jadi kita langsung aja ke hasil kita ya. Nah, boleh di play. Oke. Sekarang kita saksikan. Wah, nah itu kan. Oke. Langsung dari hasil analisis kita sama kayak yang grup lain juga kita mendapatkan 4 tabel. Nah, yang pertama itu nantinya kita akan ada grafik X vs time atau jarak vs waktu, lalu ada Y vs time juga. Nah, yang terakhir kalau tadi itu kecepatan X terhadap waktu, yang ini ada kecepatan Y terhadap waktunya. Nah, dari graf ini bisa dilihat kalau secara line by speed-nya itu dia langsung turun. Jadi turun. Kecepatannya turun. Kecepatannya turun. Tapi ini kan kecepatan berarti kecepatannya turun. GLBB. Ya, dan deceleration-nya konstan. Oke, ini konstan. Grafik Y-nya. Nah, coba lihat ya nanti titik-titiknya. Kira-kira bagaimana perubahan titik-titiknya itu? Semakin tinggi jaraknya semakin dekat di antara titik. Oke, semakin dekat. Berarti dia menunjukkan adanya apa itu? Soalnya yang meningkat juga. Kecepatannya gimana? Kecepatannya kalau jaraknya makin pendek? Melambat. Makin turun, ya, makin melambat. Semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Semuanya sekarang kita akan melakukan evaluasi, ya, evaluasi belajar kalian. Sekarang silahkan dikerjakan, ya, dikerjakan sendiri. Oke, kerjakan sendiri, tidak boleh melihat jawaban temannya. Sekarang bagaimana, semuanya sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan dulu. Kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan? Coba kelompok mana dulu? Oke, kelompok 2 sekarang. Berarti simpulkan. Berarti bagaimana dengan graf parabola itu pada sumbu X? Bagaimana dia? Graf GLB atau GLBB pada sumbu X? GLB. Kemudian pada sumbu Y-nya? GLBB. Kemudian bagaimana dengan lintasan ini? Lintasan yang dibentuk oleh bolanya? Parabola. Ya, di sini ada seorang atlet lompat jauh. Nah, sekarang menurut kalian, ya, agar atlet ini bisa ya sampai pada tebing di depannya ketika dia melompat jauh, kira-kira besaran apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama apa yang harus dilihat di kecepatannya? Kemudian apalagi? Tinggi tebingnya. Kemudian apalagi selain kecepatan, tinggi tebing, sudutnya, ya sudutnya. Kemudian terakhir apalagi yang diperhitungkan? Waktunya. Terus apalagi ini apa ini? Yang mendasar jaraknya. Jadi Bapak rasa sekian ya kesimpulan yang bisa kita buat pada pembelajaran ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita akan melakukan refleksi. Oke, langsung refleksi sekarang. Buka dulu. Ini modelnya. Di sana ada jurnal refleksi siswa. Silakan kalian lakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan selama 2 kali pertemuan ini. Oke, semuanya sudah dibuka jurnal refleksinya? Sudah. Nah, silakan dikerjakan. Baik, semuanya sudah selesai mengisi jurnal refleksinya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan perhatikan ke depan dulu. Pada pembelajaran ini kalian sudah sangat bagus sekali ya belajarnya. Kemudian jangan lupa ya untuk laporannya nanti dikumpulkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan tetap melaksanakan pembelajaran kita ya tentang graf parabola. Semuanya silahkan nanti di rumah dibaca sebelum kita masuk pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri, tadi kita mulainya dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi